Persahabatan di hutan rimba manis. Di sebuah hutan yang bernama rimba manis, hiduplah berbagai jenis hewan yang saling membantu dan hidup dengan rukun. Namun, terdapat satu hewan yang memiliki sifat angkuh dan sombong. Hewan tersebut adalah seekor burung merak yang sangat cantik. Burung merak cantik ini sangat bangga dengan bulu ekornya yang berkilauan dan memancarkan warna-warni yang begitu mempesona. Setiap hari, burung merak mengibaskan ekornya di depan hewan-hewan lain dengan tujuan untuk memamerkan keindahan ekor dan bulunya sambil mengejek teman-temannya yang lain. Seekor kelinci putih yang juga hidup di hutan tak jarang menjadi sasaran empuk bagi burung merak untuk melampiaskan sifat sombongnya. Kelinci putih ini kerap kali diejek oleh si burung merak karena memiliki telinga yang panjang dan besar dibandingkan dengan kelinci-kelinci yang lainnya. Hai kelinci putih, kamu tidak baik dengan telingamu yang besar. Kelinci putih hanya menghela nafas dan berkata, Berhati-hatilah ucapan kamu merak. kelinci putih ini pun merasa sedih karena ejekan dari burung merak. Ia selalu mengatakan bahwa telinganya kelinci putih ini aneh dan berlebihan. Memangnya kenapa? Keindahan tidak akan menyelamatkan kamu. Namun burung merak tidak peduli. Ia menggeleng pergi dengan angkuhnya, memamerkan bulunya di bawah sinar matahari. Kelinci putih pun ikut pergi dengan hatinya yang masih sedih karena ejekan dari si burung merak. Di tengah perjalanan pulang, kelinci putih bertemu seekor tupai yang baik hati dan bijaksana. Tupai tersebut menyadari kesedihan si kelinci putih dan mengajaknya berbicara. Hai kelinci putih, kenapa kamu terlihat sedih? Oh, hai tupai, aku tadi bertemu sama si burung merak. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Merak masih saja mengejek telingaku yang besar. Jawab si kelinci dengan raut muka yang murung. Tanda bahwa dia sangat bersedih. Jangan berkecil hati kawan. Benarkah itu tupai? Iya. Kamu itu adalah sumber kekuatanmu. Wahai kelinci. Ucap si tupai mencoba menghibur kelinci putih. Ia juga menjelaskan kepada kelinci putih bahwa telinganya itu merupakan suatu kelebihan. Kelinci putih dapat mendengar sesuatu dengan jelas meskipun jaraknya jauh. Suatu hari, burung merak berjalan terlalu jauh di tepi hutan. Ia menemukan sebuah kolam dengan air yang begitu jernih. Si merak berniat untuk istirahat dan meminum air dengan kolam tersebut. Terlihat jelas bayangan cantik dari si burung merak yang dipantulkan dari air kolam tersebut. Lihatlah betapa cantiknya aku. Gumam si burung merak sambil menggerakkan ekornya yang mekar dengan sempurna. Di tempat yang berbeda, hewan-hewan yang lain dikejutkan dengan kabar bahwa terdapat manusia pemburu yang telah masuk ke dalam hutan untuk menangkap beberapa hewan buruan. Kabar tersebut bersumber dari burung elang yang tidak sengaja melihat beberapa manusia melewati jalannya di dalam hutan, lengkap dengan membawa alat-alat buruannya. Sang elang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang lain dengan tujuan agar temannya dapat bersembunyi di tempat yang aman. Teman-teman, kita sedang dalam bahaya. Kata si burung elang dengan panik. Hewan-hewan lain yang sedang berkumpul untuk mencari makan di hari itu pun ikut panik mendengar ucapan si elang. Si kelinci putih dan tupai yang juga sedang berada di tempat pun ikut penasaran terhadap bahaya yang apa dimaksud oleh si burung elang. Ada apa, elang? Kenapa kamu panik dan ketakutan? Jawab si tupai. Aku tadi melihat manusia. Tegas si elang. Hewan-hewan lain yang mendengar perkataan burung elang tadi pun sangat terkejut dan juga ikut ketakutan. Mereka kemudian menyusun rencana untuk bersembunyi
dan mencari tempat yang aman. Di dalam misi persembunyian tersebut, kelinci putihlah menjadi pemandu. Kelinci putih memiliki kelebihan, yaitu telinganya yang besar, maka dia dapat mendengar suara langkah kaki manusia dan juga suara manusia berbincang. Kelinci tersebut bertugas untuk membantu jalan dan mengarahkan teman-temannya yang lain agar melewati jalan yang tidak sama dengan jalan yang dilalui oleh manusia dan bergerak menjauh dari jangkauan manusia pemburu. Kalian ikuti jalananku. Aku mendengar suara langkah kaki manusia dari kejauhan. Ucap si kelinci putih. Kelinci putih, tupai, burung elang, dan hewan-hewan yang lain pun berjalan dengan perlahan mengikuti jalan kelinci. Di sisi lain, burung merak ternyata dikejutkan oleh bayangan dari manusia-manusia pemburu yang berjalan mendekat ke arah kolam tempat burung merak berada. Tanpa burung merak sadari, ternyata manusia pemburu itu menyadari keberadaannya dan berniat untuk menangkap burung merak karena terpesona burung indah dan yang dimilikinya. Burung merak terkejut dan berlari dengan panik. Di tengah-tengah peralihannya, burung merak terjatuh karena kakinya tidak sengaja masuk ke dalam lubang dan tersangkut di ranting-ranting pohon yang kering. Tanpa burung merak sadari, ternyata bulu ekornya yang besar itu juga ikut tersangkut di semak-semak yang berduri. Burung merak berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan dirinya, namun justru bulunya semakin tertarik dan robek. Burung merak kemudian berteriak karena kesakitan. Aduh, sakit sekali. Burung merak pun berteriak kesakitan dan terus merintih. Dari kejauhan ternyata si kelinci putih mendengar jeritan dari sang burung merak. Ia pun menghentikan perjalanannya dan menoleh ke arah teman-teman di belakangnya. Ada apa, kelinci? Kenapa kamu berhenti? Tanya si tupai. Aku mendengar jeritan. Apakah kamu mendengarnya? Teman-teman kelinci pun tampak kebingungan dan kemudian menggelengkan kepala karena merasa tidak mendengar suara apapun kecuali suara daun-daun yang bergesekan karena tertiup angin. Kelinci kemudian menyadari bahwa di dalam rombongan terdapat si burung merak. Kelinci pun terkejut dan berkata, Itu jeritan suara burung merak. Sepertinya dia. Iya. Dengan kesadaran penuh, kelinci pun berlari dan mencoba mendekati sumber teriakan tersebut, diusul dengan teman-temannya yang lain di belakangnya. Akhirnya, kelinci putih menemukan keberadaan si burung merak dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan segala, kelinci dan tupai pun bergegas untuk menolong si burung merak. Teman-teman yang lainnya bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, khawatir manusia pemburu tiba-tiba datang dan menemukan mereka. Kelinci putih dibantu dengan tupai berusaha untuk melepaskan jeritan di kaki burung merak. Kelinci menggunakan giginya untuk memotong ranting-ranting yang menjebak kaki si burung merak dan tupai berusaha untuk melepaskan ekor burung merak dari semak-semak berduri. Akhirnya burung merak pun berhasil lolos karena bantuan kelinci putih dan tupai. Setelah mereka menemukan tempat persembunyian yang aman, burung merak pun duduk kelelahan. Ekornya kini sobek dan berantakan. Ia menundukkan kepalanya sambil berkata, Maafkan aku.